Halo semuanya, kembali lagi sama aku di channel Nosphere. Sebelum kita mulai, klik like dulu dong ya. Terus jangan lupa subscribe juga kalau bagi yang belum, biar aku makin semangat nge-review game berikutnya. Oke, game yang aku review kali ini adalah Alone in the Dark. Waktu aku beli game ini, ekspektasi aku sederhana banget. Aku kira bakal dapat game horror yang rasanya kayak mirip-mirip Resident Evil, ternyata agak meleset. Rasanya memang kayak bawa karakter model Leon ya, tapi isinya jauh lebih banyak nyuruh aku mikir, bukan ngagetin. Jadi mirip kayak Leon, tapi versi banyak puzzle-nya lagi. Pokoknya Got to lebih be kacau around lah. here somewhere. He wouldn't leave Sampai this pas live house. streaming ini I ya, don't know what that saat means. aku main game ini, saat live Put him in that streaming, deck itu belt. aku selalu berpikir I'm gini with nih. you. Aku Can I sering trust ngomongin, you? yaitu I'll bag you one game more horror time. berkedok You detektif know what Conan. to do. Ya, Will he be karena alright banyak without puzzle-nya. Conan? Aku beli game ini di Steam pas diskon. Seharga Rp99.000 dari harga normalnya Rp300.000. Ini base gamenya aja yang aku mainkan tanpa Oh DLC. man. Jadi Ain't total main kind. aku sejauh ini ya, sampai review ini dibuat belum dimainin lagi, Boss out of itu town. Get the 18 content jam. to be sorry Buat about. dua kali How come? tamat. Dua kali tamat, ingat. Just be Pertama patient. sebagai Emily Healing Hardward starts in di fast. tingkat kesulitan normal, itu baru pertama kali main, wajar ya. Bego gitu, takut lama juga, lebih lama. Kalau susah takutnya lama, jadi aku pilih normal. Terus yang kedua sebagai Edward Charnaby ya, lewat New Game Plus, tapi nggak ada pilihannya normal atau apa. Cuman agak lebih banyak musuhnya dan lebih tebel. Aku nggak tahu tuh itu susah atau enggak. Aku sih kayaknya gampang-gampang aja. Dan di run kedua ini aku pakai dua mod, yaitu better akurasi sama better recoil ya. Itu mod sederhana. Kalau ditanya kenapa pakai mod bang, cupu amat. Ya jawabannya stres sih. Menurut kalian gimana? Tapi aku cuman mikir biar gamenya cepet tamat aja, biar cepet dimainin. Soalnya biar aku bisa ganti game dan cepet nge-review juga. Oke, kita sekarang masuk ke gameplaynya. Sebagian besar waktu aku habis buat nyari benda di game ini. Terus mecahin teka-teki sama jelajah kalau misal belum ada jalan yang kebuka. Nah, tembak menembaknya justru paling belakang. Jadi ini bukan game yang mengutamakan pertarungan ya. Benda yang aku cari itu biasanya berkas sama item buat mecahin kode. Awalnya sih ya asik-asik aja, seru-seru aja, penasaran gitu kan. Tapi lama-lama capek juga kalau misalnya nggak ketemu-temu. Soalnya kamu bolak-balik terus sambil mikir, misalnya ke ruangan A, terus ke B, terus balik lagi ke A, udah gitu-gitu aja tuh. Kayak gimana ya, seperti ada yang tertinggal dan atau yang belum ketemu di ruangan itu. Mikirnya gitu-gitu aja. Jadi ya itu yang bikin capek sebenarnya game ini. Tapi begitu teka-tekinya terpecahkan, rasanya senang banget dan itu yang bikin aku betah main game ini sampai tamat sebenarnya. Teka-tekinya itu sendiri macam-macam. Ada yang pakai angka, gambar, sampai simbol. Dan aku mainnya memang pakai petunjuk yang udah disediakan sama gamenya. Jadi kayak mode story gitu lah. Tapi bukan petunjuknya yang langsung ngasih jawaban ya. Kamu tetap terus mikir, harus mikir pokoknya. Jadi walaupun udah dibantu, teka-tekinya tetap terasa nantang. Kalau soal kontrol, menurut aku sih ya enak aja, nggak ada masalah. Tapi yang paling nempel di aku itu mekanik menghindarnya. Ini keren banget menurut aku. Jadi pola main aku ini tembak sekali, terus pukul dua kali pakai senjata tangan, habis itu langsung menghindar. Dan karakternya bakal ngedas cepet buat menjauh. Kalau kamu udah hafal gerakan musuhnya, kayak kamu bisa ngelewatin pertarungan tanpa kena pukul sama sekali sama musuhnya. Pokoknya ya keren lah gitu. Tapi ini ada satu masalah yang menurut aku cukup fatal banget, yaitu senjata tangannya itu nggak bisa diarahin ke atas atau ke bawah, murni ke depan aja walaupun, kamera kamu udah dikebawahin atau dikataskan ya. Jadi pas lawan monster yang terbang atau monster yang ukurannya kecil, susahnya kerasa banget. Malah bukan susah, lebih ke nggak guna itu ininya, senjata tangannya. Padahal senjata tangan ini penting banget buat ngirit peluru. Jadi yang harusnya gamenya manajemen pelurunya ekstrim, malah jadi emang sengaja dibuang-buang pelurunya, ngeselin juga. Apalagi, elemen survivalnya ini di sini kerasa banget. Aku tuh takut ya, kalau kehabisan peluru sama darah dalam game ini yang langka banget pokoknya. Harus, hemat-hemat, kalau boros-boros tuh gampang banget terasa habisnya. Malah tantangannya paling gede buat aku itu bukan nembak, tapi ngirit darahnya, asli. Soalnya damage musuhnya tuh nggak ngotak walaupun di mode normal. Sayangnya variasinya kerasa ngulang ya. Variasinya, ya variasi mainnya tuh rasa ngulang aja. Senjatanya cuman ada 3 slot, terus musuhnya
musuh utamanya kalau nggak salah cuma sekitar 6 jenis aja, jadi nggak banyak-banyak amat, musuhnya juga. Jadi 3 senjata dari pistol, submachine gun, shotgun, dan 6 musuh. Utamanya ya, bosnya juga gampang banget dikalahin sih, aneh juga menurut aku. Sampai kerasa kayak gimmick doang nih bos, kayak di drop aja biar ya udah gamenya kelihatan logis aja. Di suatu game harus ada bosnya gitu kira-kira lah. Jadinya entah gimana aneh banget gitu. Ini bosnya apaan dah? Easy banget, malahan lebih susah musuh kecil-kecilnya gitu yang banyak yang ngeselin. Sekarang kita ngomongin visualnya. Gayanya itu suram, gelap, sama sunyi. Rasanya kayak lagi ada di museum atau di rumah yang udah lama ditinggalin. Bahasa kitanya rumah angker lah. Kalau kualitas grafisnya itu menurut aku bagus aja, nggak jelek tapi juga nggak kelihatan kuno. Tapi yang lebih penting buat aku itu lingkungannya. Soalnya menarik banget buat dijelajahi. Visualnya tuh bikin aku kepikiran terus, kira-kira apa yang ada di balik pintu ini. Dan tanpa bocorin detailnya ya, game ini juga bakal bawa kamu ke area di luar dari Cetonya yang visualnya beda jauh. Jadi perjalanannya nggak monoton, nggak di rumah-rumah aja gitu muter-muter, nggak ada dimensi lainnya. Nah sekarang kita masuk ke ceritanya. Jadi Emily Hartworth nih dapat surat mencurigakan dari pamannya, Jeremy Hartworth namanya. Akhirnya dia berangkat ke Derceto Manor, sebuah rumah sakit jiwa itu ya. Sebenarnya sih rumah biasa tapi dijadikan rumah sakit jiwa. Bareng detektif sewaannya namanya Edward Charnaby. Awalnya mereka ngira itu cuman kasus biasa, tapi begitu Jeremy dinyatakan hilang sama orang-orang di Derceto, ceritanya langsung masuk ke intinya. Tapi ini bagian yang harus aku jujurin. Ceritanya tuh membingungkan sekali. Soalnya game ini nggak nyampein kisahnya lewat adegan atau percakapan, tapi lewat berkas sama dokumen yang tersebar. Jadi kalau kamu malas bacanya, kamu bakal kehilangan ceritanya. Dan walaupun udah baca semuanya, kamu tetap butuh kemampuan menyimpulkan yang hebat. Soalnya tiap potongan itu isinya cerita acak yang berdiri sendiri. Total game ini ada 5 bab dan bab 4 jadi yang paling penting menurut aku. Soalnya di situ masing-masing karakter dapat plot twistnya. Terus dua perspektif ini bedanya kayak gimana? Apa aja yang beda? Jadi menurut aku di sekitar 70%-an ngulang ya. Jadi 70% di dua perspektif ini sama. Yang bedanya itu cara karakter di sekitarnya memperlakukan mereka sama kemunculan NPC-nya. Emily itu lebih ke bingung, khawatir sama takut menurut aku ya. Sedangkan Edward lebih pemberani dan penasaran. Dua-duanya aku puas aja sih, tapi aku lebih ke Emily. Soalnya yang diceritakan itu keluarganya sendiri. Jadi ini kayak orang dari pihak dalamnya. Kalau si Edwardnya itu kayak pihak orang luar. Yang agak menjengkelkan di rumah itu, nggak ada satupun NPC. Bahkan kita nggak bisa nemuin Emily atau Edward di masing-masing sudut pandang. Yang kadang-kadang ada sih, tapi kadang-kadang tuh mereka tuh ngilang aja gitu, aneh pokoknya. Bisa sih ditepis ya, mereka itu nggak ada pakai alasan kayak pindah dimensi gitu, tapi tetap aja menurut aku agak dipaksakan dan aneh. Kalau soal ending, penutupnya itu kerasa aneh, kayak dipaksain tamat. Bukannya ngasih kepuasan, malah ninggalin pertanyaan di kepala aku. Banyak banget pertanyaannya, saking anehnya nih cerita. Oh ya, game ini juga punya ending alternatif. Aku sendiri dapat yang namanya akhir konyol dan totalnya ada 5 macam ending sepertinya. Kalau aku ngeliat di achievement. Kalau soal audio ya guys, kontribusinya ke suasana itu gede banget. Suara senjatanya bagus, voice actingnya juga bagus. Terus musiknya ya lumayan lah, nyantol lah. Apalagi di momen tegang. Tapi ada satu kekurangan, yaitu suara langkah musuh yang kurang kedengeran menurut aku. Jadi kalau aku lagi fokus ke satu titik, musuh yang ngedekatin dari belakang itu kadang-kadang nggak terdeteksi sama sekali ya. Padahal aku pakai handset loh. Tapi ini yang menurut aku penting. Di sini nggak ada jumpscare murahan yang tiba-tiba nongol di depan layar. Itu nggak ada sama sekali. Yang aku rasa justru bikin was-was, yaitu takut kalau nanti ada jumpscare yang beneran ngagetin banget. Dan buat aku itu jauh lebih efektif. Jadi horornya itu lebih ke suasana. Sekarang soal performa. Frame rate-nya sih stabil di permainan aku. Cuman emang sering ada stutter kecil aja. Tapi untungnya nggak parah. Aku juga sempat kena crash dan ini pas main pakai mod. Anehnya crashnya bukan waktu nembak, tapi waktu karakter aku mati. There we Mod go. ini bisa jadi penyebabnya sih jelas, tapi tetap agak ngeganjel aneh. Soalnya di game lain mod sesimpel ini nggak ngerusak apa-apa harusnya. Terus ada satu bug lagi yang cukup fatal, yaitu senjata tangan bisa hilang. Dan kamu nggak bisa ambil yang baru, padahal game ini nuntut kamu ngirit peluru loh.
Triknya emang gampang sih cara memperbaikinya, yaitu save dulu gamenya, terus keluar dari menu atau gamenya, habis itu masuk lagi. Nah, sekarang pertanyaannya game ini worth it apa enggak? Kalau di harga 99.000, buat aku ini sangat sepadan. Aku nggak nyesel sama sekali, tapi kalau harga normalnya 300.000, jujur menurut aku nggak layak sama sekali. Yang lebih masuk akal itu sekitar 150.000 atau 200 ribuan lah. Jadi saran aku simpel, tunggu diskon aja. Kalau soal durasi, Emily aku main sekitar 10 jam, sedangkan Edward tuh cuma 7 jam karena itu permainan kedua. Soalnya ya yang keduanya itu teka-tekinya udah hafal, jadi ya 70% yang aku bilang itu jadinya gampang aja. Terus buat main ulang wajar ya, 2 sampai 3 kali, yang ketiga buat aku sih lebih ke nyari ending lain. Mungkin ya kalau untuk orang normal atau gamers kasual, mungkin 1 kali atau 2 kali udah cukup sebenarnya sih. Jadi kesimpulannya gimana nih? Menurut aku, Alone in the Dark ini harus kamu datengin dengan ekspektasi yang tepat. Kalau kamu nyari horor penuh kejutan, kamu bakal meleset kayak aku. Tapi kalau kamu datang buat misteri sama teka-teki aja, isinya jauh lebih memuasin. Kelebihannya jelas di teka-tekinya yang menarik, sama nggak ada jumpscare murahan. Sedangkan kekurangannya ceritanya berat dan membingungkan. Ending utamanya kurang memuaskan bagi aku, dan bosnya kegampangan ya. Tapi ada satu hal lagi yang menurut aku penting banget. Game ini ada subtitle bahasa Indonesianya coy. Terjemahannya emang kelihatan kaku sih, tapi tetap jauh lebih baik daripada nggak ada sama sekali. Dan justru itu yang bikin ceritanya jauh lebih gampang aku ngerti. Buat aku ini apresiasi gede banget buat developers yang mau masukin bahasa Indonesia. Artinya mereka Emily, what are menghargai you gamers sama pasar game Indonesia. Jadi aku what are you rekomendasikan doing nggak? here? Jawabannya You iya banget. sounded so miserable in your letter. Cocok banget buat kamu yang Come suka take me away misteri, from cerita here. kosmik, I horor can't believe suasana, you. sama mecahin teka-teki. Oke, makasih ya udah nonton review ini. Semoga bermanfaat buat kamu. Jangan lupa like, subscribe, Emily. sama komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.